namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Tak ada seseorang di dunia ini dapat memutuskan takdirnya. Demikian pula Maedah yang telah berusia 51 tahun ini. Sejak dilahirkan, hingga kini ia memiliki 2 orang buah hati. Dirinya sangat akrab dengan keprihatinan hidup yang serba pas-pasan. Apalagi sang suami telah meninggal dunia 5 tahun lalu karena sakit. Meski anak sulungnya telah hidup mandiri, namun Maedah tak mau menambah beban sang anak. Nya ai gaduheun masak masian cicis kanggo beas. Ai teu gaduheun man teu. Sopi Sopianti adalah anak kedua Maedah. Kini usianya telah mencapai 24 tahun. Usia yang tak lagi terbilang muda. Namun tak banyak yang bisa dilakukannya selain berada di dalam rumah. Ya, akibat penyakit yang dideritanya, aktivitas gadis ini tak lagi sebebas dulu. Namanya nyesel lebar. Ya tadi pengen sekolah sampai minimal SMA. Tapi takdir berkata lain. Sekolahnya harus putus kelas 3. Nasib malang telah merubah hidup gadis ini. Penglihatannya mulai memudar sejak dirinya masih berusia 12 tahun. Dan kini kedua matanya telah buta total. Tak pernah ia ketahui pasti penyebabnya. Ia hanya bisa mengingat saat mengalami demam tinggi di usia 9 tahun. Begitu tingginya, hingga ia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Tos lami teras ngayap mirarian mamen. Kunaon Sopi ngayap. Ninggal na dua cenah teu katinggal. Tadinya teh teras dilanong, ai dilanong dada ning teu kenging dilanong ada pengen kedah ka rumah sakit ageung. Witana menuju sekolah, ninggal aksara teh juga 22. Tarawawa tos da sugan teh moal kateterasan. Mata kirinya bukanlah mata sebenarnya. Demi menghindari komplikasi yang lebih parah, mata yang sempat membengkak membesar itu pun harus diangkat dari tempatnya. Kini mata lainnya pun sudah menunjukkan gejala yang sama. Hanya saja dirinya tak tega jika harus menyusahkan dan membebani kakaknya kembali seperti saat operasi terdahulu. Agung pisan dina hideungna teh juga aya deui anu buleud agung. Saur dokter teh cairan, upami teu dioperasi mah dina eta teh nya bakal nanti bakal meletus. Cairan nanti bisa infeksi karena otak, ras lumpuh karena panangan. Sopi sadar akan kondisi keluarganya, dan sedapat mungkin ia mencoba untuk tidak merepotkan sang bunda. Di saat ibunya harus terpaksa meninggalkannya di rumah untuk bekerja, Sopi juga harus memaklumi dan mendukung sang bunda. Bikin nangis mah, suka kepikiran. Lamun abi henteu kieu mah meureun abi teh tiasa ngebantos mama teh tos moal didamel wae. Abi anu nanggung. Mah masakna tos. Tos ya. Oh, mama deh kana dodot teras ka kebon. Mohon. Kadenya Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenya mah di jalan. Ya.
2 kali seminggu, Maeda bekerja pada industri rumahan pengolahan dodol jambu ini. Terkadang, sang majikan meminta nenek satu cucu ini untuk membantu pekerjaan rumah tangga sang majikan. Semua Maeda lakoni dengan sepenuh hati sejak 3 tahun lalu. Jambu adalah bahan baku utama di industri kecil ini. Diolah bersama dengan gula pasir dan tepung jagung menjadi dodol, penganan kecil khas daerah Garut, Jawa Barat. Namun tidak semua bagian jambu bisa digunakan, melainkan hanya daging buahnya saja. Jambu biji pun harus benar-benar matang pohon untuk memperoleh daging buah yang lunak. Buah seperti ini tentu saja mudah untuk dibuang bijinya. Namun proses pengerokan harus dilakukan dengan cermat, agar tak ada lagi biji yang masih menempel pada daging buah. Kerokan biji masih bisa dimanfaatkan kembali untuk mendapatkan sari jambu di antara biji-bijinya, dengan cara meluruhkannya dalam air dan menyaringnya. Daging di antara biji jambu ini sangat penting untuk menguatkan rasa dan aroma alami jambu pada dodol. Potongan daging jambu kemudian dimasak dalam sari jambu dan air. Setelah potongan daging jambu lumat dan cairan mengental, tahap selanjutnya adalah menambahkan gula pasir serta tepung jagung. Gula sebagai penambah rasa manis dan tepung maizena atau tepung jagung adalah mengentalkan tekstur dodol. Memasak dodol jambu membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam lamanya, hingga dodol tak lagi terasa lengket. Dodol yang sudah matang dan dicetak dalam wadah harus didiamkan semalaman dulu. Tujuannya agar sedikit lebih mengeras dan siap dibungkus. Industri rumahan ini memasarkan dodol dalam wadah seperti ini. Setiap wadah berisikan 8 bungkusan kecil dodol dan dijual dengan harga Rp2.000. Karena dibuat tanpa bahan pengawet, dodol jambu ini hanya mampu bertahan sekitar 1 bulan saja dalam suhu ruangan. Jenis lain penganan yang diupayakan industri rumahan di tempat Maeda bekerja adalah keripik suwir balado, dan membuat penganan ini juga menjadi tugas Maeda. Awalnya Maeda mengukus potongan-potongan singkong-singkong sebagai bahan utamanya. 15 hingga 30 menit lamanya. Tujuannya agar tekstur umbinya menjadi lebih lunak, sehingga keripik suwir balado menjadi lebih renyah. Sebutan keripik suwir berasal dari proses pembuatan keripiknya. Keripik suwir diperoleh dengan menyuwir atau menyobek kecil-kecil singkong. Maeda pun harus memperhatikan ketebalan hasil suwirannya, sebab potongan yang terlalu tebal ataupun tipis akan mempengaruhi kerenyahan hasil penggorengannya nanti. Hasil suwiran ini tak harus melalui proses penjemuran lagi. Bisa langsung menggorengnya dalam minyak yang banyak. Dan agar hasil penggorengan menjadi renyah, menggoreng keripik suwir harus menggunakan api kecil. Rasa pedas pada keripik berasal dari tumisan bumbu balado ini. Keripik-keripik suwir dikemas dalam bungkusan kecil seperti ini. Setiap bungkusnya dijual dengan harga Rp500. Neng sampai enak. Mohon beda punten itu dodol jamu sareng eta keripik pangnitipkeun ka warung. Mangga. Iya nang beda. Mangga hatur nuhun atuh. Setiap membantu pembuatan dodol dan keripik, Maeda memperoleh pengganti ongkos lelah sebesar Rp20.000. Jumlah inilah yang coba Maeda manfaatkan sebaik-baiknya untuk nafkah dirinya dan Sopi anaknya. Karena beas we sareng rencangna asin, tempe, lisah tanah, lisah sayur, sabun, eta oge upami tegaduh beas masuk namut heula ka Neng Iis.
Hanya sekitar 2 hingga 3 kios yang biasanya menjadi tempat Mak Eda menitipkan dagangan majikannya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon, Mak? Iya bade nitip icalan neng, balado sareng dodol. Mangga, ket nyak tepatna nya. Mangga Sabariji mah sadayana. 15. Meski usahanya tak selamanya mulus, namun Tuhan masih mempercayakan tubuh sehat, serta kaki dan tangan yang masih kuat mengais rezeki. Kesempatan itu pula yang tak akan disia-siakan demi kesejahteraan putrinya yang menunggu di rumah. Mak, tapi artosna enjingnya pamitos seep. Nyawios. Dedenya. Nyawios. Mohon, Nah. mohon. Tidak mencicipi pendidikan di bangku sekolah dengan cukup, membuat wanita ini kembali mengandalkan tenaganya demi bisa mendapatkan tambahan uang. Menjadi buruh serabutan di kebun seperti ini memang jadi andalannya menggantungkan hidup. Macu, sami 20. Upami ayah tanamin tomat, nanam kacang, nanam seledri. Tak hanya kebutuhan perut yang jadi alasannya berjuang saat ini, harapan bisa mengobati mata anaknya adalah keinginan terbesarnya pula. Keberadaan Sopilah yang jadi pemecut semangat dalam dirinya untuk selalu bangkit dari keterpurukan. Kantenan me isin mada tadi na sanis kengeng kahoyong, ceng tadi nama sehat, rencangan anak tos narika, ayah nu nikah sok sedih, khawatir ka putra emak.